Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jajaran takmir masjid, saya hormati para jamaah mahasiswa mahasiswi Undip yang hari ini ikut pengajian. Mudah-mudahan saudara senantiasa sehat dalam masa puasanya, sehingga oleh pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu sukses dalam proses belajar dan cepat selesai sebagai sarjana di Tarjamah. Bapak Ibu dan saudara-saudara saya hormati, kita sudah memasuki fase 1 hari pertama Ramadan 1446 Hijriah. Pengajian sudah sedemikian banyak, saudara menerima setiap saat ada pengajian sama, mulai dari offline sampai online. Saya sebaiknya, karena sudah sedemikian banyaknya ceramah, mungkin forum ini lebih baik berupa dialog gitu ya, sehingga saya memulai dari dialog atau pertanyaan yang muncul dari saudara. Tidak selamanya ustaz terus yang nyampaikan, tidak selamanya para kiai terus yang ngomong gitu, kemudian saudara menerima. Mungkin sekali waktu saudara yang nyampaikan kami gitu, kemudian kami respon. Sekaligus untuk mengetahui bagaimana dinamika yang ada terkait dengan keislaman yang ada pada diri jamaah, baik itu dalam wawasan maupun perilaku. Begitu, kalau memungkinkan ada yang bisa didialogkan, saya kira perlu didialogkan. Jika sekali lagi tidak terus-menerus dari para penceramah yang menggelontorkan ajaran-ajaran indoktrinasi, tapi saudara menjadi capek menerimanya dan tidak imbang antara apa yang diterima dengan pemahaman dan pengamalan yang dilakukan. Itulah maka sekali-kali pengajian itu dibalik gitu ya. Ustadznya yang menerima dari jamaah, tidak selamanya ustadz kepada jamaah, dari audien kepada narasumber, tidak selalu dari narasumber kepada saudara. Apa ada yang bisa didialogkan di forum ini dari saudara, baik menyangkut puasa maupun sisi-sisi lain dari agama Islam yang kita amalkan, kita hayati, kita perlu selama ini. Ada yang akan dialogkan, apa ada yang akan dipertanyakan oleh saudara terkait dengan keislaman yang saudara pahami? Kayaknya kalau di WA ramai itu, kalau di WA kayaknya dinamis sekali, tapi kalau di offline kok seperti pasif. Kenapa?
Kalau di WA group kan saudara cerdas sekali, vokal sekali. Begitu offline loh, tidak banyak yang berani berekspresi. Dari pengalaman beberapa forum yang saya lakukan, tidak imbang antara dinamika medsos, dinamika online dengan dinamika offline. Apa sebenarnya yang terjadi? Di WA begitu dinamis, tapi begitu face to face offline kok begitu pasif. Apa sebenarnya yang terjadi? Atau kita memang karakternya karakter online ya, bukan karakter offline, sehingga begitu dinamis di online tapi begitu pasif di offline, tidak berimbang. Tetapi itulah fakta yang ada. Maka ya apa boleh buat, berarti saya cuma ngomong ya. Jajaran mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan, kenapa mesti kita berpuasa? Kalau saudara berpuasa memasuki bulan Ramadan, anggarannya naik atau turun? Anggaran rata-rata rumah tangga kita, kalau kita pulang ke rumah ada bapak ibu, anggaran bapak ibu masuk Ramadan, anggaran keluarga masuk Ramadan, turun atau naik itu masuk Ramadan? Kalau turun kenapa? Kalau naik kenapa? Hampir semua rumah tangga masuk bulan Ramadan anggarannya naik. Bahkan nanti Idul Fitri itu orang ramai-ramai ngambil tabungan. Siapa di antara saudara yang Idul Fitri tidak ngambil tabungan? Sampai-sampai kemudian Bank Indonesia mengundang para tokoh Islam jelang Ramadan. Salah satu pesan disampaikan oleh Bank Indonesia adalah tolong sampaikan para ulama kepada umatnya memasuki Ramadan dan Idul Fitri supaya jangan boros. Kira-kira saudara boros atau hemat masuk Ramadan? Saudara cuma makan bukan dan sahur 2 kali, tapi porsi anggarannya lebih besar mana dengan hari-hari normal yang makan sehari 3 kali. Nah, fakta di Bank Indonesia tahun lalu masyarakat mengambil tabungan masuk Ramadan dan Idul Fitri itu sekitar 22 triliun hanya untuk Jateng dan DIY. Hanya Jateng dan DIY masuk ke Ramadan Idul Fitri tabungan diambil sekitar 22 triliun. Itu artinya bagaimana Ramadan Idul Fitri menjadi hari besar dalam Islam yang sedemikian besar memutar uang. Tidak ada hari besar agama di Indonesia bisa memutar uang sebesar Idul Fitri. Kenapa bisa terjadi? Sehingga semua orang ingin mengekspresikan kebahagiaan begitu masuk Ramadan dan Idul Fitri. Ini mungkin menarik jadi kajian bagaimana hari besar agama
sedemikian besar, tidak ada hari besar agama memutar uang sebesar Idul Fitri. Di dalam Islam ada dua jenis hari besar. Hari besar secara syariat dan hari besar secara budaya. Hari besar secara syariat itu cuma 3, Idul Fitri, Idul Adha, dan Jumat. Artinya hari besar yang secara syariat memang diatur, sehingga ada amalan-amalan yang mesti dilakukan oleh umat Islam pada hari besar tersebut, Idul Fitri, Idul Adha, dan Jumat. Yang kedua adalah hari besar secara budaya, yang bisa jadi sesama umat Islam bisa debatable, karena ada yang tidak sepakat untuk dilakukan. Hari besar agama secara budaya 1 Muharram tahun Hijriah, 12 Rabiul Awal Maulid Nabi, 27 Rajab Isra dan Mi'raj, 17 Ramadan Nuzul Quran. Nah, itu adalah hari besar agama secara budaya. Namanya juga secara budaya, maka boleh dan tidaknya tergantung isi acaranya. Kalau untuk kepentingan dakwah dan kebaikan ya boleh, tapi kalau ada maksiat di dalamnya tentu menjadi haram atau tidak boleh. Tetapi juga ada yang sama sekali tidak membolehkan, karena dianggap bid'ah, karena Nabi tidak pernah melakukan. Tetapi tentu di dalam umat Islam yang hari besar secara budaya itu adalah debatable, karena bagi yang sepakat itu sebagai media dakwah, karena dakwah atau sosialisasi dan ideologisasi nilai-nilai Islam salah satunya lewat budaya. Maka hari besar agama secara budaya menjadi sangat penting sebagai media dakwah. Itulah bagi yang sepakat. Bagi yang tidak sepakat ya karena Nabi nggak pernah mengamalkannya. Biarkan aja itu berjalan sebagai dinamika di dalam umat Islam terkait dengan budaya. Idul Fitri adalah hari besar agama secara syariat, tetapi juga menghasilkan kreativitas budaya secara sosial. Kenapa umat Islam begitu gegap gempita menyambut Ramadan sampai Idul Fitri, sampai semua dikerahkan hanya untuk mengekspresikan kebahagiaan di Idul Fitri. Kalau saya tanya pada saudara, kembang api petasan itu mubazir atau tambahan? Petasan itu mubazir atau tambahan? Ketika pengajian jawabannya mubazir. Ya. Tapi begitu Idul Fitri gak ada petasan, nanya semua. Kok Idul Fitri sepi? Sehingga di desa itu ada penggalangan khusus dana untuk pembelian petasan. Ya. Ya. Itu menjadi kultur. Jadi begitu menjelang Idul Fitri sudah ada panitia pencari dana khusus untuk menggalang dana petasan yang akan dinyalakan pada malam takbiran atau setelah sholat Id, yang itu harganya bisa jutaan. Tapi ketika pengajian ditanya apa hukumnya mubazir, tapi begitu Idul Fitri berubah pemahaman. Kenapa? Ya karena bisa jadi pemahaman kita terhadap Ramadan sebagai Syahrul Mubarak. Penyebutan Ramadan di dalam hadis itu adalah Fajakum Syahrul Mubarak, sungguh telah datang padamu bulan penuh berkah. Itu nama yang ada di teks hadis Syahrul Mubarak. Tapi di Indonesia jarang.
Begitu kita Indonesia, penyebutan Ramadan sebagai bulan apa? Yang sangat akrab di lisan kita. Begitu menyebut Ramadan bulan apa? Bulan suci. Selalu gandengan kan bulan suci Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Tapi kan tidak ada penyebutan hadis maupun Quran penyebutan Ramadan sebagai bulan suci. Di hadis penyebutannya Syahrul Mubarak. Tapi lesan Indonesia lebih akrab penyebutannya sebagai bulan suci Ramadan. Kenapa? Ada alasan-alasan khusus kenapa penyebutannya bulan suci, sehingga rangkaian ke belakang nanti juga punya nilai sisi lain tentang kesucian. Zakatul fitri nanti juga menjadi zakat fitrah, zakat penyucian. Mana aslinya kan bukan zakat penyucian, zakatul fitri, zakat karena datanya Idul Fitri. Tapi di Indonesia berubah menjadi zakat fitrah, zakat penyucian. Idul Fitri tidak sekedar hari raya kembali boleh berbuka. Mana aslinya kan Idul Fitri kembali boleh makan, kembali boleh berbuka, itu Idul Fitri. Tapi di Indonesia punya sisi lain makna dari Idul Fitri, apa itu? Kembali suci. Maka muncul ungkapan minal aidin wal faizin. Itu kan khas Indonesia. Minal aidin wal faizin wal makbulin wal amin wa antum bikhair. Itu kan ungkapan-ungkapan khas Indonesia sebagai sebuah doa. Jangan wa yakum minal aidin wal faizin wal makbulin, sehingga mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai minal aidin, orang-orang yang kembali suci. Kalau dikembalikan kemana aslinya kan tidak pas. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali berbuka. Nggak usah didoakan, kita sudah berbuka. Tapi di Indonesia tidak sekedar kembali boleh berbuka untuk memahami Idul Fitri, tapi kembali suci. Nah, pemahaman yang kedua ini sangat lokal Indonesia, tidak dipahami di bangsa lain. Itulah maka muncul doa minal aidin wal faizin, sehingga di kartu lebaran kita selalu ada doa minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu khas Indonesia di dalam memahami tentang Idul Fitri, yang tidak sekedar kembali boleh berbuka, tapi kembali suci. Tetapi penamaan yang secara literal ada dalam hadis Ramadan menyebutkan sebagai Syahrul Mubarak, Pajakum Syahrul Mubarak, telah datang kepadaku bulan penuh berkah. Sebagaimana Nabi memasuki bulan Rajab, Nabi sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Atau redaksi lain, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Redaksinya variatif, sehingga penyebutan dalam hadis adalah Wajahmu Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Kalau di beberapa negara lain, Ramadan penuh, penyambutannya dengan Ramadan Karim, Ramadan penuh kemuliaan. Di Indonesia bulan suci Ramadan, di dalam hadis Syahrul Mubarak. Lah, Mubarak itu memiliki dua makna.
di dalam penjelasan para ulama. Mubarak atau barokah gitu ya, itu sering diartikan dengan dua makna. Makna pertama adalah ziyadatus sa'adah, dua ziyadatul khair. Sehingga kita kan selalu berdoa barakallahu lakum, barakallahu fikum gitu ya, mabrur, mudah-mudahan berkah kan gitu ya. Tapi saking akrabnya sering gak ngerti maknanya. Begitu sangat akrab atau barokah dalam konteks Indonesia. Nah, saking akrabnya nggak ngerti artinya, karena sudah saking akrabnya. Nah, tentu tidak mudah untuk memaknai kata barokah. Maka para ulama lalu mencoba menafsirkannya barokah sebagai ziyadatus sa'adah, ziyadatul khair, bertambahnya kebahagiaan, bertambahnya kebaikan. Bahkan sering kita ngomong itu, tidak apa-apa gaji kecil, yang penting barokah. Nah, nanti gaji kamu kecil beneran ya. Ya kalau berdoa ya gaji besar tapi juga barokah gitu. Jangan gaji kecil tidak apa-apa, yang penting barokah, nanti kecil beneran gaji kamu. Berdoa ya yang sekalian maksimal gitu. Mudah-mudahan rezekinya banyak dan barokah. Jangan nggak apa-apa rezeki sedikit, yang penting barokah, nanti sedikit beneran. Ya. Maka berdoalah yang maksimal, mudah-mudahan rezekinya banyak dan berkah. Artinya banyak dan membahagiakan. Kalau terpaksa tidak, yang penting membahagiakan. Itulah maka Ramadan kita sambut dengan penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan, dan diisi dengan kebaikan. Itu makna Ramadan sebagai syahrul mubarak, bulan penuh berkah. Jika kita menyambutnya dengan kebahagiaan, mengisinya dengan kebaikan, baik kebaikan ritual maupun kebaikan sosial, baik kebaikan vertikal maupun kebaikan horizontal. Kebaikan ritual itu kebaikan yang berupa ibadah khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat baik wajib maupun sunnah, baca Al-Quran, zikir, itu ibadah ritual. Itu kita tingkatkan sampai naumu shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Tidur aja ibadah, apalagi bekerja. Kan itu jadinya. Jangan lalu kalau itu tidur aja. Artinya tidur aja ibadah, apalagi belajar. Tidur aja ibadah, apalagi bekerja. Jangan lalu tidur aja ibadah. Itu kan mengurangi etos jadi. Sehingga tidur pun bernilai ibadah, apalagi bekerja, apalagi beraktivitas yang positif. Maka mengisi waktu luang dengan ibadah ritual, memperbanyak tadarus, baca Quran, sholat sunnah, sholat wajib, sholat sunnahnya ditambah lebih dari biasanya. Yang biasanya wajib dan sunnah berbeda, sekarang menambah sholat tarawih dengan jumlah rakaat yang variatif, 11, 23, 36, kadang 11, kadang 23, kadang 36, kadang sama sekali ya. Itu kan ritual-ritual yang kita tingkatkan. Tetapi tidak boleh kita hanya
ibadah ritual juga harus mengisi dengan ibadah sosial, memperbanyak infak, diakhiri dengan zakatul fitri, zakat fitrah, di samping zakat mal. Walaupun zakat mal sebenarnya tidak terikat dengan Ramadan. Ya. Zakat mal itu awal hitungan 1 tahun. 1 tahunnya kapan? Ya 1 tahun ketika memiliki harta atau menemukan harta. Dihitung setahun berikutnya. Tidak terikat Ramadan. Tapi karena bulan Ramadan sebagai bulan di mana pahala dilipat gandakan, semua terkonsentrasi di bulan Ramadan, termasuk zakat mal. Berarti kan zakat mal nggak terikat Ramadan, tapi kita semua ditumpahkan pada Ramadan, baik zakat mal maupun zakat fitri. Kalau zakat fitri memang untuk zakat karena datanya Idul Fitri, sehingga harus imbang antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Sehingga Allah menyatakan waqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkan keseimbangan dengan adil, jangan abaikan keseimbangan. Jika saudara pengen hidup sehat, itu juga jaga keseimbangan. Ingin hidup bahagia, jaga keseimbangan. Makan yang baik, bukan makan enak, tapi makan yang seimbang. Cuma kadang kan kita lebih suka makan enak daripada makan yang seimbang. Akhirnya cepat sakit. Ya. Mentang-mentang punya uang, tiap hari sate kambing, lupa akan sayur, ya sakit. Mentang-mentang mirip, tiap hari ada sayur, lemes kan gitu ya. Maka walaupun seluruh mizan, jangan abaikan keseimbangan. Maka dalam 24 jam kita menjaga keseimbangan antara berpikir, bekerja, berhibur, dan istirahat. Itu keseimbangan yang kita bangun dalam 24 jam. Jadi berpikir, bekerja, berhibur, dan istirahat. Makanya kalau kita baca di Al-Imran 190, itu kan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika bangun tidur. Apa yang dibaca? Saudara kalau bangun tidur, apa yang dibaca? Allahumma barik lana bima razaqtana. Selamatkan. Alhamdulillahilladzi ahyana. Doa kamu tidur. Tetapi Nabi ketika bangun tidur tidak sekedar baca doa bangun tidur. Ya. Kalau saudara bangun tidur kok hanya baca doa bangun tidur, itu levelnya masih level TPI. Level TPI karena dari hasil survei anak-anak TPI, doa apa yang paling dihafal oleh anak-anak TPI? Ternyata doa yang paling banyak dihafal. 1 doa makan, 2 doa bangun tidur. Itu doa yang paling banyak dihafal. Sehingga kalau kita baca hadis, tidak sekedar baca doa bangun tidur dan ulang bangun tidur, tapi ada hadis menyebut Bismillahirrahmanirrahim, kamar fil akhir wa ana panadara ila samai faqala inna fi khalqis samawati wal ardi.
memasuki sepertiga malam terakhir, memasuki sepertiga malam terakhir, maka Nabi duduk bukan untuk buka WA. Jika kalau kamu tidur jangan langsung kamar mandi, nanti kamu sempoyongan bentuk tembok. Suruh duduk dulu. Kamu tidur suruh duduk dulu. Tetapi juga bukan untuk buka WA. Duduk dulu kemudian melihat langit. Itu ya. Mu'adza panadoro ila sama. Duduk kemudian panadoro ila sama. Kemudian Nabi melihat langit. Bukan untuk ngalamun, ya. Bukan untuk ngalamun, untuk apa? Melihat langit, Nabi membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ini yang dibaca Nabi bangun tidur sambil melihat langit. Apa maknanya? Maknanya adalah begitu bangun tidur, kesadaran pertama yang harus kita bangun adalah kesadaran membangun harmoni antara harmoni manusia kepada Allah dan harmoni manusia kepada alam. Sehingga kehidupan adalah harmoni antara manusia, Allah dan alam. Sehingga kata Fazlur Rahman, Quran itu ya hanya bicara tentang tiga hal. Bicara tentang Allah, bicara tentang manusia, bicara tentang Allah, dan bicara tentang alam. Maka bangun harmoni tiganya. Harmoni kepada Allah dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Membangun harmoni dengan alam, kita menjaga kelestarian alam. Karena manusia adalah mikrokosmos yang di dalamnya terdapat makrokosmos, kan gitu. Jadi manusia adalah mikrokosmos yang terdapat di dalamnya makrokosmos. Manusia adalah makhluk kecil, tetapi dia adalah serapan dari seluruh alam, sehingga seluruh alam terserap dalam diri manusia. Apa yang ada di alam ada di dalam diri manusia, baik alam jasad maupun alam rohani. Alam jasad ada oksigen, ada air, ada api, semua terserap dalam diri manusia. Alam rohani ada setan, ada malaikat, terserap dalam diri manusia. Sehingga manusia menjadi makhluk multidimensi. Bandingkan dengan setan yang monodimensi, hanya bisa menentang. Malaikat monodimensi, hanya bisa taat. Manusia bisa taat dan bisa maksiat. Itu manusia, ya. Bisa taat juga bisa maksiat. Itu manusia. Makanya paling berat jadi manusia. Jadi setan gampang, jadi malaikat gampang. Yang berat jadi manusia. Makanya yang tidak kuat menjadi manusia, maka putus asa, bunuh diri dengan jalan. Karena berat menjadi manusia. Karena saking beratnya, maka hanya amalan manusia yang dinilai. Karena berat menjadi manusia. Maka Nabi pun sangat seimbang, sepertiga, sehingga malam dibagi tiga, sehingga siklus kehidupan selalu menggunakan angka 4.
Kita kan siang malam di khatulistiwa ini 12 jam. Kalau sepertiga malam bangun berarti 12 dibagi 3, 4. Siklus kita itu mengikuti siklus 4 jam dalam kehidupan sehari-hari. 4 jam pertama, 4 jam kedua, 4 jam ketiga. 4 jam pertama untuk apa? Saudara untuk apa 4 jam pertama? Memasuki malam. Sholat maghrib, tadarus, sholat isya, kemudian makan malam. Itu kan 4 jam. Kalau sekarang ya takjil, sholat maghrib, buka puasa, gitu kan. Sholat isya, sholat tarawih. 4 jam kedua untuk istirahat. 4 jam ketiga untuk bangun. Terus siklusnya begitu. Sehingga siklus kehidupan selalu menggunakan angka 4. Nanti di dalam perut ibu kita juga pakai siklus 4. Ina ada umino fibat umi arba'ina yauman. Kamu terkandung dalam perut ibu selama 40 hari. 4 laki-laki atau 40 hari sebagai alat proses penggumpalan darah 40 hari ya. Alat itu 40 hari. Setelah 40 hari alat proses penggumpalan darah meningkat menjadi gumpalan kaki burko 40 hari. 40 hari ketiga munculnya endomelasma tulang belulang 40 fase 40. Begitu nanti kita lahir ya, begitu kita lahir manusia dikatakan dewasa kalau sudah usia kisaran 40. Al-Aqaf ayat 15. Rawasyana insana biwani taisan hamalul qur'an wa tu'afuha wa hamluhu wa fisuluhu talaquna syahra hatta idza balagha wajdahu wa balagha arba'ina sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amala sholihan tarduhu wa aslih fi dzurriyyati inni ilaika wa inni minal muslimin. Kami Allah berwasiat pada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, khususnya ibunya yang hamil sampai nyampe selama berapa? Hamil sampai nyampe berapa bulan? Di ayat itu salatuna syahra 30 bulan. Ya. Pernah nggak ngitung ibu kamu? Hamil sampai nyampe selama 30 bulan. Kemudian lahir menjadi dewasa ketika usia 40 tahun. Sehingga manusia dikatakan dewasa kalau usianya kisaran 40 tahun. Maka definisi pemuda di Indonesia itu ketika manusia di bawah 40 tahun ke atas. Itu ngambil dari Quran 40 tahun. Maka kalau sudah mencapai umur 40 tahun berdoalah Rabbi awzi'ni 40 tahun. Maka para rasul nabi itu diangkat jadi rasul ya kisaran usia 40. Kita memilih calon pemimpin yang sudah usianya kisaran 40. Kalau belum nanti penalitan. Jadi kalau saudara sekarang masih penalitan pantas karena belum 40. Sudah 40 masih penalitan juga. Ini menusuk setan. Ya, jadi 40. Nah, tetapi yang utamanya adalah bagaimana membangun keseimbangan. Dan kalau kita berhasil membangun keseimbangan, insya Allah kebahagiaan akan kita
teroleh. Sehingga Ramadan pun itu sebenarnya kita sedang diajak oleh Islam untuk bagaimana membangun keseimbangan. Setelah habis-habisan makan 3 kali sehari nyaris tak henti, sekarang bangun keseimbangan untuk ditahan tidak makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari selama sebulan untuk setahun, ya. Paling tidak mestinya lebih dari itu, ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Tetapi kalau tidak dipaksa, saudara ambablas, ya, maka Allah dan diwajibkan minimal sebulan untuk membangun keseimbangan satu tahun. Maka Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, kita dididik untuk salah satunya membangun keseimbangan. Maka wakil wasna bil qisti walaupun sirul mizan, tegakkan keseimbangan dengan adil, jangan abaikan keseimbangan. Itulah maka kita sedang dibangun oleh Allah menjaga keseimbangan lahir dan batin, keseimbangan jasmani dan rohani, keseimbangan antara nafsu dan hati nurani. Sehingga nafsu yang selama ini mungkin kita bisa coba kita kecilkan di bulan Ramadan, kemudian hati nurani kita besarkan. Kenapa? Karena hati nurani adalah sumber kejujuran, sementara nafsu adalah sumber kejahatan. Maka begitu orang puasa, hasil yang konkret diperoleh seorang manusia adalah tingkat kejujurannya naik. Kenapa? Karena nuraninya tajam, nafsunya ditahan. Salah satu untuk memperkecil kekuatan nafsu adalah yang suruhin data syahwat. Kalau dalam tafsir Marwazi, salah satu cara mempertajam nurani adalah menekan nafsu. Salah satu cara menekan nafsu adalah yang suruhin data syahwat, kurangi nafsu nafsu syahwat dunia, sehingga makannya dikurangi, tidurnya dikurangi, dan syahwat dunia yang lain dikurangi. Kemudian ritualnya ditambah supaya nuraninya semakin tajam. Pertanyaannya, saudara selama ini puasa itu benar-benar yang suruhin data syahwat, benar-benar mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi minum, atau hanya memindah jadwal makan, atau saudara hanya memindah jadwal tidur? Memasuki Ramadan, makan saudara berkurang atau tambah? Ya, kalau hari biasa saudara makan 3 kali, tapi mungkin normal makan masing-masing 1 piring. Begitu Ramadan 2 kali buka sahur, tapi masing-masing 2 piring, kan meningkat ya, dari 3 menjadi 4 piring. Ditambah kolak, sambal sambal. Artinya kita sepertinya nggak puasa, hanya menjaga jadwal makan, tapi tidak menyentuh hakikat puasa. Tidur, apakah saudara mengurangi tidur, mengubahnya untuk ibadah? Yang biasanya jatah tidur sekarang dipakai untuk baca untuk tadarus. Yang biasanya untuk tidur sekarang kita pakai untuk sholat sunnah. Atau volume tidur bukannya kurang malah tambah. Oke, kita kurangi 1 jam atau 2 jam untuk sahur. Yang biasanya waktu tidur kita bangun untuk sahur. Yang paling-paling terkurangi 1 sampai 2 jam. Tapi ganti ruginya berapa jam, saudara?
ganti ruginya dari habis sholat subuh sampai zuhur. Nah, itu kan sama sekali nggak ada pengurangan tipu. Nah kalau puasa seperti ini, bagaimana puasa berhasil? Wong tidak memindah, tidak mengurangi makan minum, tapi hanya memindah jadwal makan minum. Kalau puasa seperti ini, ya tidak berhasil mempertajam hati nurani, tetapi hanya ritual rutinitas yang tidak membekas. Maka mari kita bangun puasa sebagai sebuah proses pertapaan. Hampir semua tokoh spiritual diamali dari bertapa. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat situasi sosial masyarakat Arab yang sedemikian carut marut secara moral dan yang lain-lain, dia lalu merenung apa yang harus saya lakukan. Tapi saya nggak bisa menangani ini di tengah-tengah situasi yang carut marut. Saya harus mengasingkan diri, saya harus mengisolasi diri. Maka beliau kemudian mengisolasi diri bertapa di Gua Hira, menjauh dari keramaian, menjauh dari kehidupan duniawi. Maka di Gua Hira dia kurangi makan, kurangi tidur, kurangi minum, kurangi hubungan suami istri. Dengan cara ini hati nurani beliau sangat tajam. Di tengah-tengah kebeningan hati nurani, di tengah-tengah ketajaman hati nurani, wahyu masuk, sehingga cahaya Allah masuk di tengah-tengah kebeningan hati. Karena tidak mungkin cermin yang berdebu bisa memantulkan cahaya. Yang bisa memantulkan cahaya adalah cermin yang bening, cermin yang jernih. Lah puasa sedang menjernihkan hati kita. Kurang makan, kurangi tidur, kurangi sahabat duniawi yang lain. Dengan cara ini kita menjadi manusia-manusia bersih, menjadi cermin-cermin yang tak berdebu, sehingga cahaya Allah mudah masuk. Dengan cara ini kehidupan kita disetir oleh hati nurani, bukan oleh nafsu. Karena nafsu ramalun bisu, nafsu berkecenderungan pada yang buruk, hati nurani berkecenderungan pada yang baik. Maka orang bohong itu nggak mungkin bahagia, walaupun nggak ketemu orang lain. Kenapa? Karena orang bohong pasti dihakimi oleh hati nuraninya sendiri. Maka hidupnya gelisah. Maka jangan banyak bohong, saudara. Pasti nggak mungkin bahagia, karena akan dihakimi oleh hati nuraninya sendiri. Itulah maka puasa salah satunya adalah membersihkan, membeningkan cermin yang kita miliki dalam diri kita, sehingga mudah menerima cahaya Allah, sehingga mudah menerima kebenaran. Itulah indikasi paling sederhana saudara berhasil ketika puasanya. Semakin tajamnya hati nurani, semakin meningkat tingkat kejujurannya. Maka ketika jujur, Nabi menyatakan, alaikum bisyidqi, inna syidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah orang yang jujur, karena kejujuran akan mengarahkan Anda pada kebaikan, dan kebaikan akan mengarahkan Anda pada surga. Sehingga ciri-ciri saudara berhasil puasanya besok jujur, dan ciri-cirinya mudah diajak berbuat baik. Tidak banyak alasan, tidak banyak alasan ketika diajak ke arah sesuatu yang baik. Kalau diajak kepada kebaikan, banyak alasan.
Nah itu berarti belum berhasil puasanya, harus ditambah puasa-puasa sunnah sampai berhasil. Tidak berhasil juga, nanti tahun depan akan kamu puasa Ramadan lagi terus gitu. Karena manusia adalah dinamis, maka harus selalu disetrum, dicas, biar ada penyegaran. Jamaah yang saya cintai, saya banggakan, itulah bagaimana kita menghayati bulan Ramadan yang oleh hadis sebagai syahrul mubarak, bulan penuh berkah, bulan kebahagiaan. Maka mari Ramadan kita sambut dengan penuh kebahagiaan, tetapi bukan kebahagiaan yang madharat, tetapi kebahagiaan yang manfaat, dan kita isi dengan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan ritual, ibadah-ibadah kepada Allah, sholat, baca Quran, zikir, itu ibadah ritual, dan juga ibadah sosial, infak, zakat, dan sedekah-sedekah yang lain. Itu adalah amal sosial, sehingga kita dengan cara ini insya Allah mencapai derajat ketakwaan sebagaimana yang menjadi tujuan puasa di dalam surat Al-Baqarah 183. Sekali itu yang dapat sampaikan dan bermanfaat, kurang lebihnya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.